Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Kembali kita bertemu kali ini di pelajaran IPA kelas 9. Bagaimana tugas yang sebelumnya? Apakah sudah bisa dikerjakan? Mudah-mudahan nilainya bagus. Jika belum mendapatkan nilai yang bagus, tugas kalian bisa diperbaiki dengan langsung melihat komen di Google Classroom apa yang perlu diperbaiki, kembali kirimkan tugas yang sudah diperbaiki supaya nilai anak-anak bisa diperbaiki juga ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas gabungan dari ketiga unsur yang Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu dari arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Jadi kita gabung menjadi rangkaian listrik dinamis ya. Rangkaian listrik dinamis yang tentunya itu tipenya juga menyesuaikan dengan jenis hambatannya ya. Misalnya kalau hambatannya seri, maka rangkaian listriknya disebut dengan rangkaian listrik seri. Jika hambatannya paralel, maka rangkaian listriknya disebut dengan rangkaian listrik paralel. Dan jika hambatannya campuran, maka disebut dengan hambatan listrik campuran. Baik, itu anak-anak. Jadi jangan lama-lama, kita langsung saja menuju ke materi selanjutnya. Oke, kita akan jelaskan tentang rangkaian listrik seri. Kenapa disebut rangkaian listrik seri? Karena hambatannya tersusun secara seri. Nah, ini ya, yang bagian yang tadi, bagian yang sebelumnya Bapak maksud. Jadi kita bicara tentang hambatan listrik kemarin kan. Jadi ini seri. Kalau dihubungkan dengan tegangan dan kuat arus, maka dia menjadi rangkaian listrik seri. Nah, seperti inilah bentuknya. Nah, yang terpenting dalam rangkaian listrik seri itu adalah I total ini ya. I total ini dia besarnya sama dengan I1 yang melewati R1, sama juga besarnya dengan I2 yang melewati R2, dan sama besarnya dengan I3 yang melewati R3. Jadi intinya itu I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Misalnya I totalnya adalah 2 ampere, maka I1-nya juga 2 ampere, I2-nya 2 ampere, dan I3-nya juga 2 ampere. Itu maksudnya ya. Itu untuk rangkaian seri. Sedangkan untuk tegangan totalnya yang di sini ya, tegangan sumbernya ini itu besarnya adalah sama dengan jumlah ya, jumlah dari V1 tegangan yang melewati R1 ditambah dengan V2 yang melewati R2 dan V3 yang melewati R3. Jadi kalau disederhanakan, V adalah jumlah, maka V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ini sifat dari arus listrik dan tegangan pada rangkaian listrik seri. Nah, bagaimana contohnya? Sebelum ke contoh, Bapak kasih trik ya. Triknya adalah ini. Langkah menghitung rangkaian listrik seri. Yang pertama adalah menghitung R total dulu. Sudah pasti ya, harus dihitung R totalnya dengan cara yang Bapak ajarkan sebelumnya. Terus ini ada tulisan lihat atau hitung. Lihat maksudnya jika dia sudah ada berarti tidak perlu dihitung. Jika dia belum ada maka dihitung. Lihat atau hitung I total. I total rumusnya apa? I total rumusnya adalah V total bagi R total ya. Dan ini cuma mengingatkan saja bahwa I total itu sama besarnya dengan I1, I2, dan I3.
Terus yang ketiga, ini langkah yang terakhir, itulah lihat atau hitung V total. V total itu bisa dilihat, bisa dia sudah ada, berarti tinggal ditulis ya. Kalau belum ada berarti dia harus dihitung. Nah, V total rumusnya apa? V total rumusnya adalah I total kali R total ya. Jadi inilah rumusnya. Nanti setelah terakhir kalian akan disuruh untuk mencari V1 masing-masing tegangan ya. V2 dan V3. Ini rumusnya V1 sama dengan I1 kali R1, V2 sama dengan I2 kali R2, V3 sama dengan I3 kali R3. Nanti mungkin terkadang itu diganti dengan I total. Ini I totalnya ya. I1, I2, I3 diganti dengan I total. Kenapa diganti? Karena dia besarnya sama. Boleh nggak diganti? Boleh. Karena dia besarnya sama. Oke. Nah, biar lebih jelas, mari kita cobakan ke soal. Ya, gimana soalnya? Nah, ini. Ya, jadi Bapak sudah buat di sini. Sudah buat pengingat ya. Mengingat langkah menghitung seri di atas ya di sini ya. Oke, ini soalnya nak. Kita lihat soalnya ya. Bagaimana soalnya? Kita lihat baik-baik. Oke, mudah-mudahan tidak susah ya. Ya, langkah pertama tadi apa? Hitung R total. Langkah kedua adalah menghitung I total. Langkah ketiga adalah menghitung V total. Di sini V totalnya sudah ada. Ya, yang belum ada adalah I total ya. I totalnya tidak kelihatan di sini ya. Jadi kalau Bapak tulis nanti ini di sini ya. I totalnya di sini. Ini I totalnya tapi belum ada ya. I total. Oke, ini totalnya ya. Oke. Sudah kita kerjakan sekarang ya. Oke, baik anak-anak. Kita kerjakan sekarang tentang rangkaian seri ya. Nah, lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri anak-anak sudah ada gambar. Sekarang kita kerjakan. Itu langkah pertama adalah dengan mengerjakan ini ya, mencari R total. Caranya adalah dengan menghitung R seri sama dengan kita buat di sana R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Sama dengan R1-nya berapa? 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi sama dengan 9 ohm. Itulah R totalnya. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah melihat atau menghitung I total. Jadi yang sudah ada apa? Berarti yang sudah ada kita lihat V total dulu ya. V total sudah ada ya. V totalnya sudah dilihat. V total sama dengan 9 volt. Jadi V total 9 volt, baru kita menghitung ya. Jadi diputar sedikit langkahnya ya. Kita baru menghitung I total. Karena kita harus mencari apa yang sudah diketahui. Menghitung I total itu rumusnya tadi apa? V total dibagi apa? Dibagi R total. Ya. Berarti berapa? V totalnya berapa? 9 volt dibagi 9 ohm. Berarti hasilnya adalah 1 ampere. Ya, inilah hasilnya. Jadi sudah jelas ya. Jadi langkah pertama adalah menghitung R total. Langkah kedua, karena yang diketahui duluan adalah V total, maka kita tulis duluan V totalnya. Dan yang ketiga adalah menghitung I total. Nah, sekarang kita harus mencari V di masing-masing di masing-masing hambatan.
disebut dengan V1 ya. V1 ya, V1 rumusnya apa? I1 dikali R1 ya. I1 nya berapa? I1 nya adalah 1 kali R1 nya adalah 2, maka besarnya adalah 2 volt. Terus V2 itu rumusnya adalah I2 kali R2. Berapa besar I2? I2 besarnya sama dengan I total. Itu sama dengan 1 kali 3. Ini R2 ya. R2-nya 3 ya. Sama dengan 3 volt. Dan terakhir itulah V3 sama dengan I3 dikali R3 ya. Itu sama dengan I3 besarnya berapa? Juga sama dengan I total 1 kali 4 sama dengan 4 volt. Itulah besar masing-masing tegangan di rangkaian listrik seri. Cukup mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak tadi sudah mengerti dengan rangkaian listrik seri. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian listrik paralel ya. Jadi nah ini ya, ini dia. Di rangkaian listrik paralel ini ada 3 hambatan R1, R2, R3. Ini paralelnya bercabang ya, ada 3 hambatan, ada V total, ada I total. Udah jelas di sini gambarnya. Jadi I-nya jadi bercabang dia ya, bercabang. Yang menuju R1 namanya I1, yang menuju R2 namanya I2, yang menuju I3 namanya R3 namanya I3. Dan begitu juga dengan tegangannya ya. Tegangannya V1, V2, V3. R1 V1, pada R2 namanya V2, pada R3 namanya V3. Nah, jadi sifat dari rangkaian listrik paralel itu terbalik dengan seri. Di seri I-nya sama ya. Di seri I-nya sama, tapi sekarang di paralel I totalnya itu jumlah. I-nya jumlah. Kita lihat baik-baik ya. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi dia jumlah ya. Ini terbalik dengan rangkaian seri. Nah, yang sama pada rangkaian paralel adalah V-nya. Berarti yang sama adalah V-nya. Di mana V total sama dengan V1, V total sama dengan V2, V total sama dengan V3. Jadi misalnya kalau V totalnya 24 ampere 24 volt, jadi V2 juga 24, V1 24, V2 24, V3 juga 24. Itu artinya sama. Baik, ini sifatnya ya, tolong dipahami dengan baik. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Langkah mengerjakan rangkaian paralel ya. Oke. Nah, hampir sama dengan rangkaian seri. Langkahnya yang pertama sudah pasti menghitung R total. Jadi R total dihitung semuanya. Dan nanti kita melihat mana yang diketahui. I total atau V total. Kalau I total diketahui maka tulis I total dulu. Seperti tadi ya. Kalau V total yang diketahui maka ditulis V total terlebih dahulu. Ya. Nah, jika dia belum diketahui maka dihitung dengan rumus yang ada di kotak merah ini. Ya. Oke, ini jika V totalnya diketahui, tinggal tulis berapa besarnya. Dan jika I totalnya belum diketahui, maka harus dihitung I totalnya dengan rumus V total dibagi R total. Ya. Oke. Nah, nanti yang harus dicari karena dia I-nya jumlah, maka I-nya yang dicari masing-masing. I1-nya berapa,
I2-nya berapa, I3-nya berapa. Berbeda dengan di rangkaian seri. Yang dicari adalah V1, V2, V3 karena V-nya jumlah. Sekarang kan rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu I-nya jumlah. Sehingga yang dicari adalah I1, I2, I3-nya. Ini rumusnya ya. Nah, bagaimana soalnya? Udah paham ya? Jadi, kita lihat soalnya berikut ini. Nah, oke. Ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal rangkaian paralel. Sudah ada angkanya sini. R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya adalah 6 ya. Jadi kita gunakan cara manual, rumus manual yang tadi Bapak lihatkan di awal di pertemuan sebelumnya. Sebentar Bapak lihatkan, dan di sini I totalnya belum diketahui. Yang diketahui adalah V totalnya. Jadi nanti terakhir kita ngitung I total baru menghitung I masing-masing. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung R total dengan menggunakan rumus pecahan? Kita lihat sama-sama ya. Baik, kita mulai menghitung. Langkah pertama itu adalah hitung R. Kelihatan ya? R total. Ya. Oke. Hitung R total. Jadi kita harus mencari R paralelnya. R paralel. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 per RP itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini cara manualnya ya. 1 per RP itu sama dengan, ini enggak kebalik ya, 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Jadi R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya adalah 6. Nah, ini pecahan, penjumlahan, pecahan, penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan penyebut, samakan penyebut menjadi 6 ya. Menjadi 6 berarti ini harus dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 2, juga dikali 2, dan ini dikali 1, dikali 1. Oke. 1 per RP itu sama dengan 3 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6 ya. Jadi 1 per RP itu sama dengan 6 per 6. Oke, harus dibalik ya. RP per 1. Oke, RP per 1 sama dengan 6 per 6 juga dibalik ya. Ke RP sama dengan 6 bagi 6. 6 bagi 6 adalah 1. Maka RP-nya adalah 1. Nah, cukup panjang ya. Nah, sekarang langkah kedua apa? Langkah kedua itu kita melihat ya. Melihat yang mana diketahui. Yang diketahui adalah V totalnya. Oke. V totalnya besarnya adalah berapa? 24 volt. Ya. Dan ini RP-nya. Sekarang kita menghitung I totalnya karena belum ada ya. I totalnya. Nah, ini menjadi R total ya. Ini menjadi R total. I total rumusnya apa? I total rumusnya adalah V total ya dibagi R total sama dengan 24 dibagi 1 ya, sama dengan 24 ampere. Jadi 24 ampere hasilnya. Oke. Nah, bagaimana sekarang mencari I masing-masing ya? Jadi I masing-masing I1 ya, I2 dan I3. Nah, lihat rumusnya di sebelah. I1 rumusnya adalah
V1 bagi R1 itu V1 berapa? V1 nya adalah V1 itu sama dengan V total ya, sama dengan V2 sama dengan V3. Ingat sifatnya ya. Berarti V1 nya 24 dibagi R1 nya berapa? R1 nya adalah 2. Oke, R1 nya adalah 2, maka 24 dibagi 2, 12 ampere. I2 rumusnya adalah V2 dibagi R2 sama dengan berapa? 24 dibagi R2 nya adalah 3 ya. R2 nya 3 sama dengan 24 bagi 3 adalah 8 ampere. I3 itu besar rumusnya V3 bagi R3 itu sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 4 ampere. Oke, 4 ampere ya, betul ya. Nah, baik, apabila ini dijumlahkan ya, apabila ini dijumlahkan maka I1 ditambah I2 ditambah I3 dijumlahkan maka besarnya sama dengan 24 sesuai dengan sifat hambatan rangkaian listrik paralel ya. Oke, sudah jelas ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini jelasnya. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Ya. Baik, anak-anak. Itulah tadi penjelasan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi dengan penjelasan dan contoh soal serta pengerjaannya, anak-anak bisa memahami bagaimana rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, untuk tugas seperti biasa Bapak akan share di Google Classroom. Tolong dikerjakan dengan baik dan ingat diserahkan, dan apabila pengerjaan kalian itu ada yang salah bisa diperbaiki. Kerjakanlah dengan kemampuan sendiri ya. Boleh bertanya dengan teman, cuman itu untuk membuat kalian mengerti, bukan hanya sekedar membuat tugas saja. Jadi Bapak harapkan kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu dari Bapak. Jika sudah jelas, Bapak akhiri dengan Parama Santi, ngiring aturan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.